Halo, Assalamualaikum. Ini adalah tutorial keempat terkait Google Form. Jadi kalau di tutorial sebelumnya di yang ketiga kita mencoba membuat ujian atau kuis. Maka di tutorial ini kita akan membuat ujiannya agak sedikit lebih rumit. Maksudnya lebih susah untuk dijawab, itu ya. Jadi pertama-tama adalah kalau ujian yang jenis seperti ini yang biasa pilihan berganda itu kan satu jawaban yang benar dari 4 pilihan. Artinya dia punya kemungkinan 25% benar walaupun dia menjawab ngasal, karena kan kemungkinannya 1/4 gitu ya. Oke, maka kalau ingin dibuat lebih susah, kita bisa buat soalnya jangan pilihan ganda, kita buat soalnya pakai checklist. Kita coba ya. Oke, kita pilih sekarang jadi kotak centang atau checklist. Jadi kalau pilihan berganda itu jawabannya harus satu yang benar dari 4, 5, atau 6 gitu ya. Jadi kemungkinan dia benar walaupun jawab ngasal lebih besar. Kalau checklist itu jawabannya bisa jadi 1 dari 4 pilihan misalnya, tapi bisa jadi jawabannya 2 dari 4 pilihan atau 3 dari 4 pilihan, atau Anda bisa setting jebakan. Jadi dari pilihan yang Anda kasih nggak ada yang benar, artinya kalau dia jawab dia pasti salah gitu. Nah, kalau dengan metode seperti ini, kotak centang ini, otomatis dia harus tahu benar jawabannya yang mana, baru dia bisa jawab dengan benar. Misalnya gini pertanyaannya ya, siapakah yang pernah menjadi Presiden Indonesia? Misalnya kita tulis di sini Taufik Hidayat, terus Kevin Sukamulyo, terus misalnya Lindan, dan terakhir Lee Chong Wei. Oke, kita lihat. Ini kan nggak ada jawabannya ya. Jadi kalau kunci jawaban kita tulis kunci jawabannya, nggak ada yang kita checklist, kita kasih 1 poin tetap. Selesai. Artinya kalau dia jawab salah satu dari ini, dia langsung salah gitu. Kita buat lagi contoh yang lainnya. Kita buat jadi kotak centang. Pertanyaannya misalnya, siapakah yang merupakan pemain badminton? Oke, misalnya kita tulis di sini Taufik Hidayat, terus SBY, Jokowi, terus Kevin Sukamulyo. Oke, kita klik kunci jawabannya, kita pilih Taufik Hidayat sama Kevin Sukamulyo. Ini jangan lupa poinnya 1. Selesai. Artinya dia harus benar-benar jawab dua-duanya. Kalau dia jawab salah 1 aja, maka dia salah. Tapi kalau dia jawab dua-duanya, dia benar. Dia jawab 3, dia salah. Kalau nggak dijawab, dia salah gitu. Jadi kemungkinan dia benarnya itu lebih sedikit kalau dengan kotak centang ketimbang dengan jenis yang pilihan berganda. Itu satu tips dari saya untuk mempersulit. Yang kedua, kita coba mempersulit untuk dicontek. Nah, kalau orang ujian banyak kan kadang dia bisa nyontek gitu ya. Caranya untuk mempersulitnya adalah kita acak soalnya. Jadi urutan soalnya ini supaya kalau si A buka dia urutannya beda, kalau si B buka dia urutannya beda. Soalnya ini ya. Caranya kita klik di sini yang roda gerigi ini. Kemudian kita klik di presentasi. Oke. Nah, kita klik acak urutan pertanyaan. Oke. Terus kita klik simpan. Nah, seperti ini dia nanti begitu dibuka si A, urutan pertanyaannya akan berbeda. Mungkin kalau si A yang buka dia pertanyaan presiden pertama Indonesia jadi nomor 1. Kalau si B yang buka nomor 1-nya jadi siapakah pemain badminton gitu ya. Jadi mengacak dia.
Terus tips yang ketiga itu adalah kita acak jawabannya. Kalau tadi soalnya, sekarang jawabannya. Jadi kalau si A yang buka, ini urutan pertanyaan ini dia SBY, Soekarno, Jokowi, Megawati. Kalau si B yang buka, nanti mungkin Jokowi ada di atas gitu. Kalau untuk mengacak jawaban, caranya ada di sini. Klik yang 3 titik ini, terus kita acak urutan opsi gitu. Nah, cuman ini dia satu-satu, jadi harus kita klik satu-satu gitu. Acak urutan opsi, acak urutan opsi. Oke. Nah, kalau kita pakai yang yang checklist ini kan mungkin orang nggak biasa ya. Kadang kan orang biasa pakai yang pilihan berganda. Kita bisa kasih deskripsi di pertanyaan ini, misalnya kita klik deskripsi. Nah, kita kasih hints lah atau panduan gitu ya. Kita bilang jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi pilih satu, 2 atau 3, 4 atau 0 pilihan. Dalam kurung, tidak selalu hanya satu jawaban benar. Oke. Tadi bisa kita kasih deskripsi ya dengan cara klik di sini tambah deskripsi. Seperti itu. Oke, itu aja. Coba kita lihat seperti apa hasilnya. Klik di sini ya. Oke, kita coba ini siapakah presiden pertama Indonesia. Kita bikin benar aja Jokowi. Siapa presiden Indonesia saat ini? Oke, kita lihat tadi pertanyaan kedua itu kan siapakah presiden pertama Indonesia ya. Pertanyaan keduanya. Di sini pertanyaan keduanya udah ngacak dia. Siapakah presiden Indonesia saat ini? Jadi udah diacak urutan pertanyaannya. Kita lihat yang siapakah presiden Indonesia saat ini yang jadi pertama. Dia pilihannya SBY, Soekarno, Jokowi, Megawati. Dia berubah, Megawati jadi di atas, Soekarno jadi nomor 2. Ya, dia juga ngacak ini urutan pertanyaannya gitu. Coba siapakah presiden Indonesia saat ini? Kita jawab benar Jokowi. Siapakah yang pernah menjadi presiden Indonesia? Ini harusnya nggak dijawab karena kita nggak ada yang benar kan ya. Tapi ya kita coba jawab salah lah satu. Terus siapakah yang merupakan pemain badminton? Ini harusnya 2, Taufik Hidayat sama Kevin Sukamulyo. Nah, coba kita jawab satu. Oke, kita kirim. Ini harusnya benar 2, salah 2 ya. Kita lihat skor. Oke, oh ada yang salah, sorry. Satu, oh ini pertanyaan siapakah presiden pertama Indonesia, harusnya Soekarno, saya salah tapi nggak apa-apa. Intinya gitu. Kalau yang pilihan berganda dia cuma bisa satu jawaban dari sekian pilihan. Tapi kalau untuk yang checklist dia bisa banyak jawaban atau nggak ada jawaban sama sekali dari pilihan yang kita berikan. Oke, itu aja. Jadi untuk mau membuat lebih sulit ini ujiannya, kita bisa pertama kita berubah soalnya dari yang pilihan berganda kita rubah menjadi checklist. Yang kedua kita acak jawabannya, soalnya. Yang ketiga kita acak jawabannya. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau Anda suka silahkan di like, tolong di subscribe juga supaya saya lebih semangat bikin video seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.